Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba berbagi pengalaman tentang bagaimana cara kita mengatur atau setup mata kuliah di website e-learning berbasis Moodle. Pada belakangan ini, khususnya pada masa pandemi kali ini, bahwa pembelajaran itu banyak dilakukan secara daring dan ada banyak sekali fasilitas di internet yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran daring ini. Dan di antaranya adalah e-learning yang barangkali dimiliki oleh lembaga pendidikan tempat kita mengajar, ya. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tentang bagaimana cara kita sebagai tenaga pengajar atau guru atau dosen untuk men-setup kelas yang akan kita ajar, ya. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Semoga bermanfaat. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengakses kepada website e-learning yang ada di lembaga tempat kita mengajar. Ya, pada kali ini saya akan mencontohkan pada website e-learning IAIN Curup tempat saya mengajar. Barangkali khususnya kepada kawan-kawan yang ada di IAIN Curup, ini bisa menjadi panduan untuk memanfaatkan website e-learning ini. Pertama kali, kita silakan login ke website e-learning kita ini menggunakan username yang telah kita miliki. Jikalau kita belum memiliki username dan passwordnya, dapat menghubungi ke administrator website tempat kita mengajar. Ya. Ini saya akan berikan contoh untuk login ke website e-learning ini. Ya. Login. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah mendaftarkan mata kuliah yang akan kita ampu ke administrator website. Jikalau sudah punya, maka kita tinggal ambil mata kuliah yang telah ada ini, atau kalau belum ada, kita mendaftarkannya. Untuk mendaftarkannya, caranya adalah kita scroll ke bagian bawah, kita pilih di menu yang ada di sini, langsung ke fakultasnya atau ke institusinya, atau dalam hal ini saya akan mencontohkan masuk ke di kategori workshop, ya, karena ini latihan, maka saya ambil di sini. Bapak Ibu bisa juga mengambil langsung di institusi atau di mata kuliah, fakultas dan sebagainya macamnya. Ya, klik ini. Nah, kemudian kita cari mata kuliah. Kalau tidak ada, kita minta untuk dimasukkan mata kuliah kita. Klik request course. Ya, artinya kita meminta untuk ditambahkan mata kuliah kita di sini. Kita ambil contoh, kita ketikkan di sini pada course full name ini nama mata kuliah kita. Contoh di sini adalah, misalkan saya buat ilmu latihan. Ya. Nah, kemudian course short name ini adalah singkatan dari nama mata kuliah kita ini. Terserah saja, bisa saja kita mau meringkasnya dengan yang ringkasan kita sendiri atau menggunakan kode mata kuliah yang ada di perguruan tinggi kita. Dan ini saya kasihkan judulnya adalah IT02. Ini yang saya buat sendiri, gitu. Lalu di sini akan diminta alasan mengapa kita meminta memasukkan mata kuliah ini. Nah, ini misalkan saya buat bahwa pada semester ini
saya mengampu mata kuliah ini di program studi ilmu pendidikan, misal ya. Lalu kita klik request a course. Nah, lalu ini akan muncul pemberitahuan bahwa permintaan kita telah diajukan ke administrator website ini. Maka kita klik continue dan tugas kita adalah menunggu persetujuan dari administrator website. Apa yang kita lakukan? Kalau menunggu saja barangkali mungkin tidak lama akan di-approve oleh administrator website, maka kita hubungi mereka secara langsung dan minta mereka untuk menyetujui permohonan kita. Ya, begitu. Kita tunggu mereka menyetujui permohonan kita tersebut. Nah, apabila administrator telah menyetujuinya, maka ketika kita klik pada bagian home, akan muncullah mata kuliah yang tadi kita daftarkan. Kalau sudah muncul seperti ini, maka berarti bahwa administrator telah menyetujui pendaftaran kita, permintaan kita untuk menambahkan mata kuliah yang akan kita ajarkan. Nah, setelah mata kuliah kita ini disetujui, maka langkah kita selanjutnya adalah mengatur kelas yang akan kita pergunakan tersebut. Caranya, kita klik pada judul mata kuliah tersebut, dan muncullah halaman seperti ini. Tersedia ada 16 topik, ada 16 kali pertemuan yang akan kita laksanakan. Nah, langkah pertama adalah kita atur topik-topik yang akan kita bahas pada setiap kali pertemuan. Untuk bisa mengatur ini, mengedit halaman ini, maka kita harus selalu mengklik posisi, ada tombol hijau di sini, kita klik. Nah, kalau dia sudah berposisi merah, maka artinya ini bisa kita lakukan editing terhadap halaman ini. Nah, ini kita lihat ya, sudah ada 16 topik yang bisa kita isikan topik-topik setiap kali pertemuan. Kita mulai dengan cara, untuk yang pertama, barangkali kita ingin memberikan kata sambutan kepada mahasiswa kita untuk ketika dia masuk ke ruangan kelas kita ini, kita bisa tambah klik edit, ya, edit section. Nah, lalu kita berikan deskripsi tentang mata kuliah ini. Minimal kita sebutkan begini. Kita tuliskan, selamat datang di mata kuliah ilmu latihan. Mata kuliah ini tersedia bagi mahasiswa program studi ilmu pendidikan. Ya, lebih kurang seperti itu. Nanti bisa ditambahkan. Kemudian klik Save Change dan muncullah di halaman kita depan kita tentang penjelasan mengenai kuliah kita ini. Nah, judulnya ini juga bisa kita ganti. Kita klik di sini, kita ganti misalkan ucapan selamat datang. Enter, maka dia sudah berubah menjadi judulnya. Nah, lalu pada berikutnya kita bisa mengisi pada setiap kali topik-topik ini dengan materi atau tema-tema perkuliahan yang akan kita lakukan. Misal, pada topik pertama kita mau menuliskan di sini adalah pertemuan pertama dengan judulnya adalah pendahuluan. Kita klik edit topik, ya. Lalu namanya ini kalau dalam posisi seperti ini tidak bisa diganti, ya. Tapi kalau mau diganti
kita lepaskan centang birunya ini, kita tuliskan. Misalkan pertemuan pertama, ya, pendahuluan. Ya, kita bisa berikan penjelasan singkat tentang jenis pertemuan ini, misal begini. Pada pertemuan ini, dosen dan mahasiswa akan menyepakati aturan perkuliahan yang akan berlangsung selama 1 semester. Misal seperti itu. Nah, lalu kita klik Save Change dan muncullah seperti ini. Ya, muncullah seperti ini artinya bahwa pertemuan pertama yang akan dilalui adalah ini dia materi. Nah, pada pertemuan pertama misalkan kita ingin menambahkan di sini file RPS ataupun silabus yang bisa dibaca oleh mahasiswa. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita klik ini Add Activity Resources, klik. Nah, jenisnya apa? Karena kita mau mengupload file, ya berupa file berupa berisikan RPS ataupun silabus, kita cari, ya, kita scroll ke bawah, kita ambil yang seperti ini. Resource-nya adalah file. Klik file, lalu add. Nah, maka akan muncul di sini kotak yang harus kita isi. Misal kita isi gini, ya, RPS ilmu latihan. Ya. Nah, kita bisa menambahkan deskripsi, ya. Berikut ini adalah rancangan perkuliahan yang akan berlangsung selama 1 semester. Nah, agar deskripsi ini muncul di depan, kita jangan lupa centang kotak yang ini. Setelah itu, kita pilih file yang mau kita upload di sini. Ya, caranya bisa dengan klik ini, ya, klik kita tambahkan filenya dengan cara membuka Windows Explorer kita, lalu klik file yang mau kita upload, nah, ya seperti ini. Terus kita drag, kita tarik ke halaman sini, kemudian kita lepaskan. Nah, terus dia sudah terupload, lalu klik Save and Return to Course. Ya. Nah, demikian muncullah sekarang file ini, dan mahasiswa nanti akan bisa mendownload file ini. Ya. Nah, begitu juga bisa kita lakukan pada pertemuan yang berikutnya. Ya, misal ini saya contohkan pada pertemuan yang kedua. Misalkan kita sudah masuk pada topik yang pertama. Ya, misal topik yang pertamanya ini adalah, kita kasih judul, ini pertemuan kedua. Nah, ini adalah misalkan pengantar ilmu latihan. Misalkan begini. Kita boleh mengisi summary ataupun tidak, itu bisa terserah kita. Save change, maka dia sudah berubah, sudah muncullah namanya. Nah, untuk bisa juga dengan cara membuat namanya ini dengan hanya klik yang ada di sini, kita tuliskan pertemuan ketiga misalkan, ya, sejarah perkembangan ilmu latihan misalkan. Kita bisa tulis di sini saja, lalu klik enter. Nah, maka muncullah seperti ini. Dan lakukan hal yang sama sampai pada tahap yang terakhir. Nah, kalau kita ingin mengupload file-file yang tadi, misalkan kita punya ada file materi yang mau kita upload, kita bisa lakukan upload di sini seperti yang kita lakukan pada RPS ini. Nah, akan ada, dan masih banyak lagi menu-menu yang akan kita bisa manfaatkan di sini.
ya. Ada nanti menu untuk diskusi online, ada menu untuk kuis dan segala macamnya. Insya Allah nanti akan kita sampaikan pada beberapa tutorial berikutnya, ya. Nah, namun yang paling penting saat ini adalah kita menambahkan bagaimana caranya agar mahasiswa itu nanti bisa bergabung di kelas ini. Ya, caranya adalah pada sisi administration di sini ada menu users, ya. Nah, pada menu users kita klik groups, ya. Nah, di sini kita create group, kita bikin, maksudnya grup adalah orang-orang mahasiswa yang tergabung dalam lokal ini. Misal eh, kita buat misalkan ini ada kelompok di 2020, ya. Jadi kita bisa saja buat nanti di tahun depan di 2021, misalkan kita bisa bikin lagi grupnya, tapi kelasnya tetap ini. Misalkan kita masih mengajar mata kuliah ini. Atau grup ini juga bisa kita manfaatkan bila mana kita mengajar di kelas paralel, mata kuliahnya sama. Jikalau mata kuliahnya sama, tetap kita gunakan kelas ini, tapi kita bagi-bagi mahasiswa dalam beberapa grup. Ya, misal ini kita punya ada 4 kelas paralel, maka kita bikin grup 2020 A, ya. Kemudian di sini kita buat enrollment key, ya. Jadi ini adalah kata kunci yang dipakai oleh mahasiswa yang tergabung di kelompok A untuk masuk ke kelas ini, dan nanti otomatis dia akan tergabung di kelompok itu. Contoh, kita buatkan misalkan di sini kata kuncinya adalah 2020A misalnya. Untuk memastikannya kita klik unmask ini, maka akan muncul ini. Nah, nanti Bapak Ibu berikan kode ini kepada mahasiswa untuk mereka bisa masukkan ketika akan mendaftar ke kelas kita. Klik save change dan sudah terbuatlah. Oh iya, maaf, ini passwordnya harus 6 angka ya. Saya masih kurang 2020 strip A misalkan begini ya. Nah, lalu save change, maka selesai. Nah, kita juga bisa bikin grup baru. Misalkan kita ada 2 kelas, bikin 2020B. 2020B. Nah, nanti mahasiswa yang ada di 2020 kelompok B akan masuk dengan kata kunci 2020 strip B misalnya. Dan begitu seterusnya. Nah, nanti ketika mereka sudah masuk, mereka akan tergabung di kelas ini. Ya, sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Nah, inilah setup awal ketika kita menggunakan website e-learning yang kita miliki di tempat kita masing-masing. Ya, baik, demikian penjelasan singkatnya. Semoga bermanfaat, dan tunggu berikutnya akan saya jelaskan beberapa tahapan lain lagi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.